Konsep tatanan baru atau new normal adalah perubahan perilaku atau kebiasaan untuk tetap menjalankan aktivitas seperti biasa, namun dengan menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Lalu, bagaimana sih penerapan new normal ini? Yuk cari tahu. Kawasan di Jalan Suratmo dan Abdurrahman Saleh Semarang ini menjadi tempat pedagang-pedagang kaki lima untuk berjualan makanan atau minuman. Mengenai protokol kesehatan yang ada di kawasan ini, ya, masih jauh dari kata disiplin. Tatanan kehidupan baru atau new normal yang diberlakukan ini menjadi salah satu fokus disiplin. Tapi sayangnya, jika diamati di sini, tepatnya masih banyak sekali masyarakat yang melanggar protokol kesehatan pencegahan COVID-19, mulai dari penggunaan masker, baik itu penjual maupun pembeli. Ternyata masih banyak yang tidak disiplin menggunakan masker. Kalaupun ada yang mengenakan, masih banyak yang menggunakan masker di bagian dagu. Padahal, masker ini harus digunakan dengan baik dan benar untuk menghindari partikel-partikel yang dapat menyebar ke orang-orang sekitar. Tak hanya masker saja, satu lagi yang menjadi permasalahan ini adalah mengenai physical distancing atau jaga jarak. Nah, ini menjadi PR besar di kawasan ini, mengingat kawasan ini mengenai tradisi atau kondisinya di mana para pedagang kaki lima ini berjualan dengan berhimpitan, cukup menyulitkan masyarakat untuk menjaga jarak. Tidak hanya masker dan jaga jarak pula, yaitu kurangnya fasilitas untuk mencuci tangan atau hand sanitizer yang masih banyak pedagang yang tidak menyediakan. Dari masalah-masalah sarana dan prasarana, kita dapat mengetahui kurangnya kedektahuan masyarakat terkait kenormalan baru ini. Dari sarana prasarana dan sikap masyarakat itu pula menandakan bahwa perlu adanya edukasi dan realisasi dari pemerintah agar new normal ini bisa digerakkan masyarakat serta agar perekonomian ini tidak menurun, tetapi keselamatan dan kesehatan tetap menjadi prioritas yang utama. Kita kembali aktivitas seperti yang dulu sebelum ada pandemi, tapi tetap harus dengan protokol kesehatan. Suatu perubahan di mana dalam kondisi kemarin itu ada suatu keterbatasan yang mungkin diikat dengan adanya suatu ketentuan dari perundang-undangan, tetapi dalam hal ini dengan adanya new normal akan membuat suatu perubahan atau suatu perbedaan di mana kita tidak lepas dari suatu protokol kesehatan. Satu tatanan kehidupan di mana kita menjalankan aktivitas tetap melaksanakan protokol kesehatan COVID-19. Yang itu ya Mbak, yang mengabaikan ya, yang kayak menyepelekan itu kayak hanya bohongan, nggak benar-benar gitu maksud saya, hanya formalitas. Padahal sebenarnya kan memang kita harus benar-benar hati-hati sekali. Dengan adanya new normal, kita lihat bahwa sudah ada suatu perubahan di mana masyarakat sudah beraktivitas sebagaimana layaknya, bekerja sesuai dengan aturan, dengan ketentuan yang sudah ada, dan itu sudah menerapkan dengan adanya protokol kesehatan. New normal ini memang baik dilakukan, namun masih banyak orang yang belum melaksanakannya, masih banyak orang yang kurang tahu dan kurang peduli dengan protokol kesehatan COVID-19. Harapannya ya sudah berakhir, sudah semuanya sudah bisa diatasi, kita kembali ke kehidupan yang benar-benar normal seperti sedia kala lagi dalam kondisi yang nggak perlu harus jaga jarak, harus ini itu, semua benar-benar normal, dan tapi ya tetap jaga jarak. Ya, dengan adanya new normal, mudah-mudahan perekonomian yang sedang berjalan ini bisa kembali dengan keadaan yang baik, tapi tidak lepas dari protokol kesehatan harus kita terapkan, salah satunya dengan adanya memakai masker, cuci tangan, dan mungkin jarak yang dengan orang-orang yang kita bersangkutan harus kita hindari dengan jarak ketentuan yang sudah ditentukan. Itu mudah-mudahan dengan adanya new normal ini mudah-mudahan membawa perekonomian akan lebih baik daripada sebelumnya. Ya, semoga protokol kesehatan lebih diperketat lagi dan meningkatkan kesadaran dalam diri bahwa menjalankan protokol kesehatan itu penting, dan semoga pandemi ini cepat berakhir. Pos pelayanan terpadu atau
Posyandu merupakan layanan kesehatan bersumber daya masyarakat atau UKBM yang dikelola masyarakat dan juga untuk memberdayakan dan mempermudah pelayanan jasa kesehatan bagi ibu, bayi, dan balita. Nah, untuk mencari tahu informasi lebih lanjut, mari kita berbincang santai, berbincang sore dengan Ibu Agustin selaku salah satu kader Posyandu di wilayah RW 6 Kelurahan Kembangrung ini. Iya. Nah, Ibu, Posyandu di wilayah ini memiliki nama apa ya? Posyandu Kenanga. Posyandu Kenanga. Nah, pasti di Posyandu Kenanga ini memiliki kegiatan-kegiatan yang ada di Posyandu itu. Kalau boleh tahu apa saja itu kegiatannya? Untuk posyandu biasanya dilakukan setiap Jumat ketiga setiap bulannya. Di dalam posyandu itu kegiatannya ada penimbangan, pengukuran kepala, lika, pengukuran lengan, nilai, terus ada pengukuran tinggi badan dan penimbangan badan. Berarti itu memang dikhususkan untuk Balita, balita, bayi. ya. Gitu. Lalu pasti dalam kegiatan-kegiatan itu pasti ada kendala-kendala atau hambatan itu biasanya apa ya? Ada, misalnya kalau ibunya kerja biasanya anaknya terus enggak ditimbang, ya nggak berangkat posyandu lah. Itu gimana caranya agar kita setiap balita yang ada di wilayah itu harus ikut posyandu semua, ya jemput bola kadang. Jemput bola bagaimana? Kita yang mengambil balita dari rumah, dibawa ke posyandu, ditimbang, kembalikan lagi. Berarti sebisa mungkin Iya, kita iya. tetap melakukan Harus kegiatan. Lalu berarti itu menginformasinya kan itu lewat bagaimana? Biasanya gitu. lewat WA bisa, Mengingat. lewat WA juga bisa. Terus setiap ada kumpulan PKK RT RW setiap bulannya pasti diumumkan. Setiap 1 bulan sekali. Setiap 1 bulan sekali diumumkan. Terus letaknya itu kegiatannya itu biasanya Di Balai RW 6 jadi gabung jadi satu. gabung jadi satu. Jadi kalau dia mau kegiatan posyandu dia Menyiapkan, iya, ibunya menyiapkan giliran. Jadi untuk bulan ini RT berapa, bulan besok RT berapa. Lalu di posyandu itu ada PKMT. PMT. Oh, PMT ada. PMT juga dibebankan ke RT yang bertugas Jadi secara bergiliran. giliran. Kan posyandu ini terkenal dengan sistem 5 meja. Nah, apakah posyandu Kenangan ini telah melaksanakan sistem 5 meja? Iya, meja pertama itu biasanya pendaftaran. Terus meja kedua itu biasanya pengukuran lika, lila, dan penimbangan bayi. Terus meja ketiga pengisian buku KMS. Meja keempat biasanya ada penyuluh dari Puskesmas. Meja kelima ya MT itu, snacknya itu ya pemberian makanan tambahan. Di masa pandemi seperti ini, bagaimana sistem posyandu Kenangan ini? Untuk sementara tidak ada. Tidak ada. Iya, untuk semua tidak ada posyandu, tapi kalau puskesmas ada setiap bulannya ada Pak di puskesmas. Bayi langsung bisa dibawa ke puskesmas. Berarti langsung ke puskesmas kalau yang di wilayah Tidak ada, kecuali memang zona hijau kita baru boleh buka. kita masih belum berzona hijau. Belum berani. Belum berani. Nah, terus ya harapan Ibu untuk untuk posyandu Kenangan. Harapannya ya semoga bayi dan balita di wilayah sehat, walaupun saat ini pandemi, tapi tetap ibu dan bayinya bisa tetap menjaga kesehatan, tetap PHBS lah di rumah masing-masing. Nah, itu teman-teman sedikit informasi yang bisa kita ambil. Nah, semoga teman-teman juga tetap sehat, tetap menjaga protokol kesehatan, dan tetap melakukan pola hidup bersih dan sehat. Terima kasih.
let me on.